Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas, pimpin doa dulu. Semua siap tangan dilipat, berdoa mulai. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya boleh berdiri, kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, aku Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya, boleh duduk. Saya absen dulu. Adam Hutabela, Aprilia Azahra Ramadhani. Hadir semua ya. Gimana kabarnya hari ini? Biasa, tetap semangat. Tahu kuliah puasa. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang sakit? Sehat semua ya. Sebelum melanjutkan ke materi, kita kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, tanggung jawab. Semua siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan jaga kebersihan ruang kelas. Yang kedua, kerjasama. Semua siswa harus bekerja sama dalam tugas kelompok dan berkontribusi secara adil. Yang ketiga, menghargai. Tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Untuk materi, sebelumnya kita membahas konsep dasar dan cara kerja kecerdasan artifisial atau AI. Ini motivasinya. AI atau kecerdasan artifisial bermanfaat untuk mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisien, membantu pengambilan keputusan, dan menciptakan solusi baru di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran materi hari ini, yaitu peserta didik atau siswa mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI yang mencakup definisi, karakteristik, dan cara kerjanya, mengidentifikasi berbagai jenis KA beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menyadari limitasi dan KA dari KA. Selain itu, peserta juga mampu memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan KA dan merancang
langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan etika tersebut khususnya dalam penggunaan KA generasi di lingkungan sekolah. Ini capaiannya. Jadi capaian maksudnya itu bisa diterapkan AI dalam kehidupan sehari-hari dan di sekolah dalam pendidikan. Itu singkatnya. Tujuan pembelajarannya pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial yang meliputi definisi, karakteristik, dan cara kerjanya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam kecerdasan artifisial. Kita ice breaking dulu. Tadi kayaknya masih ada yang bengong, masih ada yang ngelamun. Udah semangat lagi ya. Yuk kita lanjut. Pengertian kecerdasan artifisial atau AI. AI adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin bekerja seolah-olah memiliki kemampuan berpikir manusia. AI itu bisa digunakan di dalam kehidupan sehari seperti menghidupkan lampu dari jarak jauh dengan HP, mobil bisa ngetir sendiri, bisa menyeken wajah, bisa mencari informasi, bisa nanya informasi apa aja di AI. Untuk lebih jelasnya apa itu AI dan bagaimana fungsinya di kehidupan sehari-hari, kita mengamati video tentang kecerdasan artifisial atau AI. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah. Coba perhatikan yang lain videonya. Juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten di K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia.
Dari tayangan tadi, AI bisa digunakan untuk apa aja? Bidang apa aja? Kesehatan, keuangan, keamanan, pertanian, pendidikan, pendidikan. Kalau di kesehatan itu diagnosis apa? AI mendiagnosis penyakit atau dia membuat jadwal online. AI. Kalau di bidang pendidikan menambah pengetahuan. Kalau bidang otomotif apa? Bidang otomotif, kendaraan. Otomotif tadi kendaraan. Bisa nyetir sendiri tuh kayak mobil Tesla. Dia bisa nyetir sendiri, bisa parkir sendiri mobil itu. Di industri, seperti tadi buat mobil, dia pakai mesin, udah dirakit sendiri, jadi tanpa lagi ada bantuan dari manusia. Manusianya mengoperasikan. Lanjut ya. Nih, cara kerja AI. Cara kerja AI itu berdasarkan data dan instruksi yang diberikan. Jadi kalau AI kita ngasih instruksinya nggak jelas, AI juga ngasih informasinya nggak jelas dia. Karena dia memberikan informasi sesuai data. Contohnya lagi siapa yang sering belanja di Shopee? Siapa yang sering belanja di Shopee? Nah, itu dia menggunakan teknologi AI. Teknologinya di mana? Kalian sering ngetik nggak? Cari sepatu. Ya, cari sepatu atau cari baju. Nah, itu menggunakan teknologi AI. Dan langsung muncul rekomendasinya kan ya. Baju banyak di situ muncul. Sepatu banyak di situ. Nah, itu teknologinya menggunakan AI. Dia berdasarkan data. Tapi kalau kalian nggak pas ngasih perintahnya, itu nggak akan muncul dia. Kalau salah ngasih perintah. Jadi AI kalau semakin banyak data, itu semakin cerdas dia. Perbandingan AI dan manusia ini perbandingannya. Kalau kecerdasan artifisial atau AI tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Jadi apa yang kita perintahkan. Belajar dari data program yang diberikan. Jadi data. Kalau kita sudah memprogramkan itu, AI baru bisa berjalan. Selanjutnya, AI berdasarkan data. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu AI hanya ngambilnya dari data aja. Jadi data yang diinput banyak, AI bisa jawab. AI itu tergantung dengan kualitas data. Semakin data yang banyak yang masuk, AI bisa menjawab. Menjawab soal. Seperti Google Map. Pernah menggunakan Google Map? Pernah? Google Map itu apa? Apa? Google Map buat apa? Nyari apa? Ah, iya, lokasi atau alamat. Nah, itu kalau kita nggak masukkan data di situ, kalau nggak Google-nya masukin data, alamat itu nggak akan muncul. Itu AI berdasarkan data. Itu salah satu contohnya. Kalau nggak diinput data alamat itu, nggak akan muncul dia. Nah, di sini kita contohkan bagaimana AI itu bisa membedakan. Kalau kita ngasih datanya nggak benar, AI itu nggak bisa membedakan mana ikan, mana sampah. Contohnya seperti ini. Sampah, ikan, sampah. Dia tetap, kalau kita ngasih datanya nggak benar. Sampah aja disebut ikan.
Dia baru bisa membedakan. Kalau kita ngasih datanya benar. Mana ikan, mana sampah, dia bisa membedakan. Nah, itu contohnya. Jadi AI itu bagaimana data yang dihasilkan, yang diinput. Baru dia bisa akurat ngasih jawabannya. Saya bagi kelompok. Kelompok 1 saya bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 Adam Hutabela, Aprilia Azahra, Aksa Aisyah, Azam Jakwan, Bramajaya. Saya kasih tugas setelah tayangan video tadi, kalian bisa jawab soalnya di sini. Tulis nama kelompoknya ya. Isinya di sini aja. Ya. Saya kasih waktu 10 menit. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti presentasikan ya. Jadi satu kelompok satu soal. Mempresentasikan satu kelompok satu soal. Jadi kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3. Sudah selesai? Yang udah selesai? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Boleh maju. Ya, 2 orang. Ya, 2 orang. Ya, soalnya apa? Nomor 1. Bagaimana bisa belajar dari contoh yang kita berikan dan mengapa penting untuk memberi banyak contoh kepada KA? Apa jawabannya? Kelompok 1. KA bisa belajar dari contoh karena ia mencari pola dari data yang kita berikan. Semakin baik KA mengenali pola sehingga hasilnya lebih akurat dan tidak mudah salah. Oh iya. Jadi jawaban dari kelompok 1 itu semakin banyak kita memberikan data ke KA, jadi atau AI itu semakin akurat dalam menjawab. Itu jawaban dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu, kasih tepuk dulu untuk kelompok 1. Ya, boleh duduk. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Kelompok 2? Sudah selesai, boleh maju. Ya, presentasikan. Nomor 2. Soalnya apa? Nomor 2. Setelah KA belajar dari contoh yang diberikan, bagaimana KA bisa membuat keputusan atau prediksi ketika diberi contoh baru. Setelah belajar, KA memakai pola yang sudah dipahami untuk membandingkan contoh baru dan menghasilkan keputusan atau prediksi yang baik sesuai. Iya. Jadi KA itu dari jawaban dari kelompok 2, KA itu membandingkan dari data yang sudah dihasilkan. Jadi kalau data yang belum dihasilkan dia tidak bisa membandingkan. KA. Yo, kasih tepuk dulu, aplaus dulu untuk kelompok 2. Jadi udah mulai paham ya. Jadi AI itu ngasih datanya dari mana, cara bekerjanya bagaimana, sudah mulai paham ya. Untuk materi selanjutnya atau berikutnya itu kita akan membahas tentang atau kita akan praktek tentang penggunaan aplikasi
AI. Kita seperti menggunakan YouTube atau aplikasi AI lainnya. Kita akan praktek untuk pertemuan yang akan datang. Sudah paham semua? Kalau sudah, cukup waktunya, ya boleh ke tempatnya masing-masing. Balik lagi ke tempatnya. Ini dikumpulkan, lupa saya. Hasilnya dikumpulkan. Ya, ketua kelas, boleh pimpin doa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.